Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Hadirin, saudara-saudariku dan teman-temanku, para dai dan daiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya ingin menyampaikan bahwa saya akan membawakan judul tentang keutamaan bagi penuntut ilmu. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Di antara kian-kian hamba Allah itu yang tengah beraktivitas pada sore hari ini, ternyata kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, mau hadir di pondok pesantren ini guna mempelajari dari sebagian tuntunan agama kita. Masya Allah. Untuk itu saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Bukhari. Sebelumnya saya ingin sampaikan sebelum hadis nanti, hadis keberapa dan halaman berapa di kitab Bukhari, sesuai yang pernah diajarkan oleh Ustadz Ilham. Baik, saya ingin menyampaikan siapakah Bukhari itu, karena di kalangan masyarakat Indonesia kita sering mengenal dengan sebutan Al-Bukhari, hadis Bukhari. Sebelum saya sampaikan nanti redaksi hadisnya, saya ingin menyampaikan bahwa Imam Bukhari, nama aslinya itu adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, ya, bin Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Paham ya? Kemudian beliau lahir di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukharah, Provinsi Khurasan, nama negara Uzbekistan sekarang. Nah, beliau ini adalah seorang yang begitu banyak meriwayatkan hadis. Tapi hadirin, ingin saya sampaikan tadi nomor hadis ke-71 ya. Nomor hadis 71 itu di halaman dalam kitab Sahih Bukhari, bisa dibuka nanti. Di halaman 39, posisi sebelah kiri agak atas. Kemudian ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairah." Siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang baik. Kalimatnya di sini menggunakan bentuk umum. Ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyah. Huruf yang menunjukkan pada makna yang sangat luas. Jadi bisa dewasa, bisa tua, bisa laki-laki ataupun perempuan, bisa anak yang baru baligh dan seterusnya. Fokus man yuridillahu bihi khairah. Siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang baik. Mohon maaf, baik di sini menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut kita. Sesumber mengatakan Anda orang baik, orang Medan, orang Papua itu belum tentu kenal Anda. Se-Indonesia mengatakan Anda orang baik, orang Eropa, orang Afrika belum tentu kenal Anda. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan Anda orang baik, maka semuka langit dan bumi mengatakan Anda lah yang terbaik. Nah, hadirin,
Siapakah orang baik itu? Kita mengenalnya dengan sebutan dengan nama Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Kinanah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Mudor bin Nizar bin Ma'at bin Adanan. Cukup sampai sini saja karena redaksi penyampaian di sini di halaman 40 ya di Sirah Nabawi. Dari Nabi Muhammad sampai Adanan itu penjelasan dari sanadnya itu sahih. Kemudian selebihnya sampai Nabi Ibrahim dan Nabi Adam itu dhaif. Baik hadirin. Nah, orang baik di sini ciri pertamanya itu bukan diberikan dalam persoalan dunia. Mohon maaf, harta bertambah, kedudukan meningkat, jabatan naik, namun dalam saat bersamaan tidak memiliki ciri-ciri hadis tadi, itu menurut Allah Subhanahu wa taala belum tentu baik. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang ingin menjadi baik menurut Allah, itu yufaqihu fiddin. Diberikan dorongan dia, diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk mau memulai mempelajari tuntunan agama kita. Ini Masya Allah, di antara kian hamba itu ternyata kita dan teman-teman sekalian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ciri hadis pertama ini sesuai yang digambarkan tadi kita terapkan dan kita miliki. Untuk itu hadirin sekalian, mudah-mudahan ketika kita memulai aktivitas belajar mengajar, memulai ta'lim ini, kita diberikan kemudahan Allah untuk pemahaman ilmu agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kalau di Muslim nomor hadisnya 2699. Baik ya, 2699 ya. Ini pernah kita lihat di spanduk besar ya, waktu pemasukan anak santri dan santriwati masuk di pondok pesantren Sumatera oleh Parabe, itu sangat besar. Sebenarnya hadirin, redaksi hadis ini sangat panjang ya. Cuma kita ambil intinya sesuai tema yang kita sampaikan. Paham ya? Nah, ini juga diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya adalah siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Masya Allah. Ini hadis yang begitu luar biasa, yang alhamdulillah sama-sama kita miliki. Kemudian dari hadis ini nanti akan ada 4 keterangan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, jalan siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu adalah salah satu sebab mendapatkan hidayah. Dengan inilah orang bisa masuk surga. Masya Allah. Kemudian yang ketiga hadirin, ada yang tahu? Yang ketiga, menuntut ilmu akan mengantarkan kepada ilmu yang lainnya. Maka dengan ilmu tadi akan mengantarkan kita kepada surga. Masya Allah yang ketiga guys ya. Yang ketiga ini sebagaimana kata ulama, thawabul hasanatil hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Kemudian yang keempat, dengan ilmu Allah mudahkan jalan yang nyata menuju jalan sirat, yaitu jalan yang terbentang luas ketika melewati neraka untuk menuju surga. Sampai-sampai Ibnu Rajab menyimpulkan, menuntut ilmu adalah jalan yang paling ringkas menuju ke surga. Masya Allah. Ini ada dijelaskan di kitab Jami' wal Hikam jilid kedua di halaman 997 sampai 998. Baik, maka dapat kita simpulkan, hadirin, kesimpulan ini nanti akan saya berikan 3 penjelasan sesuai hadis dan ayat sebelumnya saya bacakan. Pertama itu disampaikan hadis tadi bahwa
kita akan dijadikan manusia yang terbaik di muka bumi. Kemudian kesimpulan dari hadis kedua tadi, dengan menuntut ilmu tadi, keutamaannya adalah kita mendapatkan surganya Allah. Bahkan yang disebutkan tadi, jalan menuju surga tadi dengan cepat. Masya Allah ya. Kemudian yang ketiga, itu ada di Quran surah Al-Mujadalah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, kita akan dinaikkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baik para penuntut ilmu maupun guru-guru kita yang mengajarkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua hadirin. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian saya. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.